Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan, alhamdulillah, Dunia Gokong masih mengungkap sejarah. Tujuan semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah, di hari Rabu ini kita masih di kawasan Jalan Jepang. Kita mau meluncur mencari lokasi tempat lain. Ternyata di lokasi ini ada benda bersejarah yang kita lihat, ada sosok sejenis sinar. Alhamdulillah, di Dunia Gokong ini kita mencari benda pusaka semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah, setiap benda-benda yang kita cari dan yang kita dapatkan pasti mengandung unsur sejarah. Dan di balik itu juga kita menjelaskan benda-benda pusaka tersebut, jikalau kita menggunakannya dengan cara Islam, insya Allah mudah-mudahan kita akan tidak menyimpang. Tapi jikalau kita menggunakannya di luar dari syariat Islam, disitulah kita akan menduakan Allah. Nah, maka dari situ kita sebagai manusia, setiap benda-benda pusaka, baik benda apapun yang kita gunakan, termasuk kehobian kita sebagai manusia, kembali kepada diri kita. Jikalau setiap benda apapun, baik yang dibuat dari zaman dulu maupun yang dibuat zaman sekarang, kalau seandainya kita menduakan selain daripada Allah, berarti sama aja kita menyimpang dari syariat Islam. Dan saya jelaskan juga, konten kita di channel YouTube Dunia Gokong ini, kalau Anda percaya dari sisi pengambilannya bisa terwujud dan nyata, itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Arti kebesaran Allah itu kita memakai ayat Al-Quran dan kita memakai kebatinan. Disitulah kita akan menunjukkan arti kebesaran Allah. Tetapi jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilan dan pengujudan bendanya, bukan dari sisi bendanya yang kita tunjukkan, tetapi dari sisi unsur sejarahnya yang kita tunjukkan. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita coba akan menyelusuri. Setelah kita menyelusuri, jikalau kita menemukan atau mendapatkan benda pusaka tersebut, kita akan mengungkap isi dan sejarahnya. Oke pemirsa, kita coba telusuri satu persatu. Yang saya lihat di bagian tengah sini pemirsa, ada sosok sinar. Mudah-mudahan sosok sinar tersebut ini mengandung unsur benda bersejarah. Oke pemirsa, saya lihat di sini ada sosok sinar 3, satu di bagian sini dan satu di bagian atas dan satu di bagian bawah, ya. Nanti coba kita wujudkan satu persatu. Di sini ada sosok sinar 1, 2, dan 3. Kita coba wujudkan yang di sini dulu sosok sinarnya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Allah, Allah. Kayaknya ada yang jatuh loh pemirsa. Coba kameramen ke bawah sini. Kita buka dulu. Oke, coba kita setting ke bawah ya. Tadi saya lihat pintas kayaknya ada yang jatuh. Subhanallah.
dekatkan lagi kamera. Alhamdulillah, ini loh pemirsa, kita mendapatkan sosok batu berwarna hitam, tapi unik loh pemirsa. Di tengahnya ada garis putihnya, kelihatan nggak? Ada garis putihnya. Nanti coba kita ungkap isi dan sejarahnya. Sebelum kita ungkap, kita coba ambil lagi di sosok sinar yang kedua di sini, ya. Allahu Akbar. Pegang kamera. Bismillah. Alhamdulillah, ternyata kita mendapatkan sosok batu berwarna merah. Pegang kamera. Wow. Alhamdulillah, ternyata dia naik ke atas pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan 3 batu, satu warna hitam, dia ada garis warna putihnya, dan satu berwarna hijau, dan satu berwarna merah. Coba kita ungkap sejarahnya. Kita coba ungkap yang satu yang kita dapatkan pertama, warna hitam. Oke pemirsa, yang saya lihat ini ternyata ada sosok penunggunya, dan sosok penunggunya kita lihat ini kalau wujud palsunya ini sosok seperti gimana ya, ini mirip, kalau kita lihat sosok penunggunya sejenis hewan, tetapi hewan tersebut ini kayak seperti mirip serigala, tapi bukan serigala ya, kayak seperti apa namanya itu ya, di atas serigala ini, di bawah serigala ini sejenis rubah ya. Nah saya lihat ini sosok penunggunya rubah, tetapi rubah ini berbulu emas. Dan ini kelebihannya untuk kalau kita masuk ke hutan atau untuk posisi keselamatan kalau kita masuk di dalam hutan. Jadi sosok makhluk tersebut ini yang berubah wujud sebagai sosok rubah berbulu emas ini, kalau saya lihat kelebihannya untuk di bidang kalau kita masuk ke dalam hutan atau keselamatan. Ini yang kalau kita lihat ya.
Yang kedua, kita mendapatkan sosok batu berwarna merah. Coba kita cek juga isinya. Kalau yang batu berwarna merah ini kita lihat sosok penunggunya yaitu sosok perempuan. Tapi sosok perempuan ini dia memakai seperti pakaian kebaya, ya, seperti pakai pakaian kebaya. Dan kalau saya lihat kelebihannya ini untuk di bidang pengasihan, dan ini dulu pernah digunakan oleh sosok manusia, yaitu digunakannya untuk di bidang pengasihan. Kalau kita lihat ini larinya seperti di bidang usaha atau dagang, dan bisa juga untuk digunakan untuk pemikat lawan jenis. Ini kalau kita lihat. Tetapi sosok wujud-wujud tersebut ini yang saya jelaskan tidak ada lain dan tidak bukan ini sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Jadi saya jelaskan ini kepada masyarakat agar supaya masyarakat tahu dan memahami setiap benda-benda yang mengandung unsur kekuatan dan dia merupai wujud sebagai sosok makhluk dan manusia, itu semuanya bukan ruh manusia, tetapi ini semuanya tingkah laku dan perbuatan sosok makhluk jin. Yang ketiga, kita cek isinya sosok batu yang berwarna hijau. Ini kalau kita lihat sosok batu yang berwarna hijau ini sosok penunggunya seperti sosok seorang kakek-kakek. Dia memakai baju berwarna hitam. Dan kalau kita lihat ini untuk di bidang perang. Arti di bidang perang ini dia untuk menghadapi segala sesuatu orang-orang yang mempunyai sifat yang suka mengganggu atau menghadapi orang-orang yang suka mengganggu. Artinya menghadapi orang-orang yang musuh atau lawan-lawan kita. Dan kalau saya lihat kelebihan sosok seorang kakek ini, walau alam bisawab, kalau kita lihat ini kembalinya kayaknya untuk di bidang kekebalan atau pembungkem dan pengasih. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 benda pusaka tersebut, yaitu sejenis batu. Sejenis batu yang kita dapatkan ini semuanya mengandung unsur kodam dan kekuatan. Dan saya jelaskan juga kepada masyarakat, benda-benda yang seperti ini tidak wajib dan tidak pantas kalau kita sembah, apalagi kalau kita meminta, ya. Karena benda-benda yang seperti ini benda mati, dan kekuatannya itu bukan dari benda, tetapi kekuatan yang kita cek ini semuanya dari sosok makhluk jin. Memang benar, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, disinilah letaknya Allah menciptakan sosok makhluk jin mempunyai kelebihannya. Kelebihannya itu bisa membutuhkan atau membantu bagi manusia. Karena kebanyakan manusia itu, hampir 90% manusia membutuhkan seperti kekebalan, keselamatan, pengasihan, dan untuk menjaga dirinya. Nah, disinilah sosok makhluk jin itu mempunyai kelebihan tersebut. Nah, kelebihan tersebut sosok makhluk jin itu terkadang dimanfaatkan oleh manusia, dan sosok makhluk jin itu juga memanfaatkan untuk memperdaya atau membawa manusia itu menjadi sesat. Karena kenapa? Karena sosok makhluk jin ini bisa menunjukkan kekuatannya. Jadi sosok makhluk jin ini terkadang dia meminta sesuatu, apa yang diminta sesuatu itulah yang terkadang menurut dasar Islam menyimpang dari syariat Islam. Jadi saya menjelaskan benda-benda yang seperti ini semata-mata untuk mengetahui agar supaya kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, benda-benda pusaka tersebut ini mengandung unsur kekuatan. Kekuatannya itu tidak ada lain ialah sosok makhluk jin yang bersarang. Tetapi tidak semua sosok benda pusaka itu yang mengandung unsur kekuatan. Ada yang benda pusaka yang tidak mengandung unsur kekuatan. Nah, yang tidak mengandung unsur kekuatan kita tidak bisa mewujudnya, dan kita juga tidak bisa mengungkap sejarahnya. Walaupun kita bisa mengungkap sejarahnya, paling kita mengungkap sejarahnya dari bahan dan benda yang dibuat.
Itu. Tetapi kalau kita mengungkap sejarah dari sosok benda pusaka yang mengandung unsur kekuatan sosok makhluk jin, insya Allah kita bisa mengungkapnya. Kenapa? Karena kita bisa bertanya langsung dari sosok makhluk jin tersebut. Karena sosok makhluk jin tersebut umurnya lebih panjang daripada manusia. Kalau manusia itu jikalau seandainya Allah memberikan umur yang panjang kepada manusia, kalau untuk di zaman sekarang paling panjang umurnya sekitar 75 tahun atau 80 tahun. Tetapi kalau sosok makhluk jin itu dipanjangkan oleh Allah, umurnya ada yang sampai 3000 tahun dan bahkan ada yang sampai 150 tahun, 150.000 tahun. Nah, maka dari situ sosok makhluk jin itu terkadang bisa mengetahui kehidupan manusia, bahkan kehidupan Nabi besar kita Muhammad SAW, dia bisa mengetahui. Karena kenapa? Sosok makhluk jin itu ada yang umurnya sampai ratusan ribu tahun umurnya, panjangnya. Dia bisa mengetahui kehidupan manusia, apa tingkah laku manusia. Maka dari situ kita sebagai manusia menjelaskan setiap benda-benda pusaka tersebut ini, banyak sekali manusia yang tidak tahu bahwa setiap benda pusaka tersebut ada yang mengetahui bahwa sosok penunggunya itu dari leluhur atau kiai atau para ulama. Semuanya itu pada dasarnya itu bukan ruh manusia, tetapi itu sosok makhluk jin. Karena saya jelaskan, jikalau manusia itu telah dipanggil kepada Allah, baik dia sosok seorang kiai maupun dia sosok seorang ulama, bahkan dia sosok manusia biasa, bahkan manusia tersebut banyak melakukan perbuatan kesalahan, tetap jikalau dia dipanggil oleh Allah, ruhnya akan kembali ke alam kubur, jasadnya akan kembali ke tanah. Kenapa dia bisa merupa wujud seperti makhluk atau manusia yang telah kembali kepada Allah? Karena sosok makhluk jin itu setelah diberikan izin oleh Allah bisa menyerupai bentuk apapun, terkecuali Allah tidak mengizinkan sosok makhluk jin bisa menyerupai wujud sebagai sosok Allah, para malaikat Allah, dan Nabi besar kita Muhammad SAW. Tetapi kalau selain dari situ Allah mengizinkan, maka dari situ terkadang sosok makhluk jin itu bisa merupai wujud sebagai sosok seorang kiai, merupai wujud sosok sebagai seorang para wali. Karena kenapa? Bahkan bukan dari wujudnya aja, termasuk juga ayat-ayat yang dia ucapkan, semuanya dia bisa membaca ayat Al-Quran, tetapi ada satu ayat yang dia tidak berani membacanya. Kenapa? Ayat tersebut yang dia membacanya dia tidak berani, dia akan melukai diri dia sendiri. Karena sosok makhluk jin itu dia paling takut dan paling lemah hanya ayat Allah gitu. Tetapi manusia tidak akan bisa takut dengan ayat Allah, ya. Dengan dibacakan ayat Allah, manusia itu tidak akan bisa hancur, manusia itu tidak akan merasa panas. Disitulah letaknya. Nah, maka dari situ dunia gokong ini kita menjelaskan secara mendetail agar supaya masyarakat bisa mengetahui baik dari unsur sejarah maupun dari benda-benda pusaka. Alhamdulillah di hari ini kita konten posisinya bukan tempat tujuan yang kita mau tuju, tetapi kita di perjalanan ketemu ada sosok sinar, dan sosok sinar tersebut saya tertarik untuk mengungkap sejarahnya, dan alhamdulillah ternyata sosok sinar tersebut mempunyai benda pusaka, dan benda pusakanya kita ungkap sejarahnya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka. Kita akan lanjut kembali untuk menyelusuri benda-benda pusaka yang lain. Mungkin itu aja yang penjelasan dari saya. Mudah-mudahan di konten kita yang pertama ini, di hari Rabu ini atau di malam Rabu ini, mudah-mudahan ungkapan sejarah kita ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk umat kita sebagai umat Islam. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.